Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, Ya. Agus, bunga Mila. Baik, teman-teman semuanya masih ingat materi yang lalu? Nur Aini, materi lalu tentang apa? Imam mazhab dan dasar istinbat hukumnya Ustaz. Apa yang kamu ingat tentang Imam Hanafi? Hanafi memiliki empat sumber hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma, dan Qiyas. Itu imam apa? Maaf Ustaz, salah. Saya fokusnya ke Imam Syafi'i. Imam Hanafi. Iya, salah mau presentasi. Iya. Apa yang kamu baca Imam Hanafi? Kuliah nggak pekan lalu? Iya. Apa yang kamu dapatkan dari Imam Hanafi? Dasar Imam Hanafi itu yaitu Kitabullah, Sunnah Rasulullah, dan asar-asar yang sahih yang telah masyhur di antara para ulama, fatwa-fatwa para sahabat, qiyas, istisam, dan adat dan uruf masyarakat. Oke. Kalimat apa yang kamu dapatkan? Ada nggak kamu catat kalimat? Satu kalimat. Mencatat nggak? Iya. Apa kalimat yang kamu catat? Imam Abu Hanifah ini diberi gelar dengan sebutan Hanifah karena salah seorang putranya bernama Hanifah. Bahkan ada yang meriwayatkan sebab disebut Hanifah karena beliau erat berteman dengan Inta, yaitu beliau senantiasa membawa dawat guna menulis ilmu yang diperoleh dari. Itu berapa kalimat itu ini? Yang saya beliau, tanyakan atau lainnya di mana-mana. Jadi yang saya tanya. Ya, beliau tanyakan, sering menulis. Beliau sering menulis apa yang. Kamu menulis kalimat nggak? Iya. Kamu menulis kalimat nggak? Pertanyaan saya itu. Menulis kalimat nggak tentang pelajaran pekan lalu? Apa yang kamu tulis? Kalau kamu betul-betul hadir, apa yang kamu tulis? Kalau yang kamu bacakan itu kan semuanya itu satu paragraf. Ya, Ustaz. Kamu nggak ada nulis? Enggak, Ustaz. Iya. Gitu aja. Nggak apa-apa. Maksud saya kalau nggak ada nulis, bilang nggak ada nulis. Jadi ngapain kamu berusaha untuk menjelaskan hal yang tidak bisa kamu jawab gitu loh. Yang menulis kalimat siapa bisa raise hand? Yang menulis kalimat. Kebetulan acak aja, ini yang kena.
yang kena ditanya. Tengok teman-teman kamu yang nggak mencatat kalimat. Coba ini. Siapa yang mencatat kalimat? Nggak ada kan? Apa? Berarti sama semua Iya. kayak kamu kan? Iya. Sama semua. Jadi Ada jangan, Ustaz, insya Allah. ya saya bilang raise hand, Salman. Kalau enggak saya akan mengeneral semuanya. Di sini bukan berarti ria ya, raise hand itu atau enggak. Artinya Nuraini, teman-teman kamu banyak yang nggak nulis, sama seperti kamu. Jadi jangan tersinggung kalau saya tanya seperti itu. Bahwa kenyataannya juga banyak yang nggak catat. Jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman semuanya. Hari ini kita pertemuan kedua setelah UTS. Bisa saja nanti pekan depan saya akan tanyakan lagi. Pak Naga, mohon maaf, kalimat apa yang ditulis Pak Naga? Nah, itu aman Pak Rinil, kongsi pacai, sia-sia yang ditulis tadi kan ngeri kita. Ini harus dituliskan Adi dan kawan-kawan yang lain. Baik teman-teman semuanya, kita mulai kelas kita dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita bahas kelanjutannya dua tokoh mazhab, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Ibnu Hambal. Seperti apa tokoh ini? Nanti silakan pemakalah. Sebelumnya saya absen dulu ya. Dara Nur Atikah ada? Ada ya. Ini udah lulus kali ya? Belum, Ustaz, belum Ustaz. Kakak sebenarnya Dara Nur Atikah. Ya, harusnya kakak kelas, cuman cuti, akhirnya gabung ke kita, Ustaz. Iya. Abdul Muiz. Salman. Hadir, Ustaz, hadir. Agung Santoso. Siti Rahayu. Hadir Ustaz. Hadir. Putri Novianti. Bersuara ya, saya nggak ngecek kolom chat soalnya. Kalau saya panggil Putri Novianti, nggak ada ya. Salsabila. Siti Fatimah. Hadir Ustaz. Nisa Nur Aulia. Nisa Nur Aulia. Nur Aini. Ada ya. Eza Afifatul Jannah. Hadir Ustaz. Oke. Fitriani. Ayu Widianingrum. Hadir Ustaz. Tadi di Maaf, chat mic-nya Ustaz. lagi nggak bisa. Naga Kunadi. Hadir Ustaz. Irsal. Nggak ada. Adi Nur Rahman. Tidak ada. Monica Fitri. Hadir Ustaz. Hairunisa. Hadir. Siska Susanti. Udah di jalan Ustaz katanya. Magazine.
Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas. Hadir Ustaz. Tamam. Nidaul Hasanah. Hadir, Ustaz. Siti Dahria udah nggak ada ya. Zahratul Aini. Hadir Ustadz. Oke. Berarti yang tidak hadir Dara, Abdul Muiz, Agung, Putri Novianti, Salsabila, Reza, Fitriani, Irsal, Adi Nurrahman, Megazin, Siti Dahria. Nah, itu yang tidak hadir ya. Oke. Baik, silakan yang menyampaikan paparan singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Al-Mukarram Al-Ustadz Dinil Abral Sultani MPDI, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan kelas 5C. Baik, saya Nur Aini dan rekan saya Muhammad Ilyas dari kelompok 8 ingin melanjutkan memaparkan darinya. Yang pertama yaitu ada biografi Imam Syafi'i dan dasar istinbat hukum. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Ibnu Utsman bin Syafi'i Ibnu Sa'id. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah, 767 Masehi, di satu tempat yang bernama Gaza, satu kampung yang berada di daerah Palestina. Imam Syafi'i ini wafat di Mesir pada malam Kamis sesudah maghrib, yaitu malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Imam Syafi'i sejak kecilnya telah ditinggal mati ayahnya ketika berusia dibawainya ke Mekah. Dia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Walaupun dia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir, namun kondisi yang demikian tidak menghalangi cita-cita beliau yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping kemauan yang sangat keras, beliau juga seorang yang cerdas. Pada usia 7 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Ia mempelajari Al-Quran pada Ismail Ibnu Konstantin, Qori kota Mekah. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini pernah khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak. Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab. Karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i ini tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru Al-Qais, Zuhair, dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan Al-Quran yang berbahasa Arab yang fasih, asli, dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam syair-syair kaum Huzail. Adapun guru-guru Imam Syafi'i adalah menuntut ilmu di Makkah, di antaranya yang terkenal adalah Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji, Imam Ibnu Sa'id, dan Imam Sufyan Ibnu Uyainah, yang menghantarkan Imam Syafi'i menjadi seorang yang alim yang dapat memberi fatwa bagi orang-orang yang menginginkan suatu hukum, dan para gurunya telah memberi izin kepadanya untuk memberi fatwa kepada halayak ramai. Kemudian beliau Imam Syafi'i berangkat ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari Al-Muwatta yang telah dihafalnya. Sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i ini termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu, Imam Malik sangat memujinya dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi cahaya hatimu, maka janganlah engkau memadamkannya dengan melakukan maksiat.
Imam Syafi'i terus mempelajari ilmu hadis dan fikih dari Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Setelah Imam Malik meninggal dunia, ia berangkat menuju Yaman. Ia bertemu dengan imam besar, yakni Imam Muhammad Ibnu Hasan yang memberi pelajaran agama di kota Yaman. Hampir 2 tahun lamanya beliau berdiam di Yaman belajar masalah-masalah keagamaan. Pada saat itu pelajaran yang sangat besar didapatinya tentang cara-cara qadhi, hakim, memutuskan perkara, cara memberi fatwa dan menjatuhkan hukum yang belum pernah ia ketahui selama di Madinah. Adapun dasar istinbat hukum Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya Al-Um sebagai berikut, yang artinya dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengkiaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan sahih sanadnya, maka itulah yang dihendaki. Ijma sebagai dalil adalah lebih kuat dari khobar, ahad, dan hadis atau zahirnya. Dan hadis yang mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zahirlah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatnya, maka yang lebih sahihlah yang lebih utama. Hadis munqati tidak dapat dijadikan dalil, kecuali bila diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat dikiaskan kepada pokok yang lain, dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana. Hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Dan apabila sah mengkiaskan cabang, maka kias itu sah dan dapat dijadikan hujah. Dari perkataan Imam Syafi'i tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil hukum yang dipergunakan beliau dalam mengistinbat hukum adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Selanjutnya, biografi Imam Ahmad dan dasar istinbat hukum akan dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Ilyas. Padanya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudari Aini yang telah memaparkan serta memberikan asal muasal istinbat hukumnya Imam Syafi'i, dan juga ingin meneruskan di sini tentang Imam Ahmad. Siapa sih Imam Ahmad itu? Imam Ahmad itu nama lengkapnya pada bulan Rabiul Awal 1640 Hijriah atau 780 Masehi, dan beliau dibesarkan oleh ibunya karena pada saat itu Imam Ahmad itu ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya itu sakit dan ayahnya itu wafat, dan bernama ibunya itu Syarifah Maimunah binti Abdul Malik ibnu Sawadan ibnu Hindun As-Saibaini. Imam Ahmad ini beliau pada saat kecil itu mempunyai kepribadian yang sangat unik dan menarik simpatik orang banyak, karena beliau itu mempunyai minat terhadap ilmu pengetahuan, juga beliau itu hafal Al-Quran. Kemudian habis hafal Al-Quran, beliau juga belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, dan sejarah para tabi'in. Selanjutnya beliau memperdalam ilmunya itu ke negeri Basrah untuk menimba ilmu kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Beliau menuntut setelah dari Imam Syafi'i itu beliau
lanjut lagi menuntut ilmu ke Yaman, ke Mesir, serta beliau habiskan kehidupannya itu untuk meriwayatkan hadis serta mengarang kitab-kitab hadis yang termuka, yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hambal, dan beliau juga memberikan ilmunya itu kalau nggak salah sekitar umur 40 tahun kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan pada saat itu beliau juga termasuk ulama yang banyak ditentang oleh para penguasa, karena beliau itu memberikan pendapat bahwa Al-Quran itu adalah sebuah makhluk. Akan sebuah makhluk, sehingga padahal makhluknya ini bukan dari perkataan Imam Ahmad, akan tetapi dari golongan Mu'tazilah. Selanjutnya, Imam Ahmad itu terkenal sebagai ulama yang menetapkan suatu hukum, di mana beliau termasuk adalah ahli hadis dan fikih, dan juga beliau menetapkan sebuah metode penetapan hukum Islam itu berdasarkan sunnah serta Al-Quran, yang dimana beliau rangkum dari nas-nas yang beliau pelajari pada saat itu, dan juga fatwa-fatwa para sahabat, hadis-hadis yang mursal, doif, serta beliau juga memakai tentang hukum kias. Nah, tadi kemarin kita sudah bahas bahwa beliau juga menggunakan hukum kias yang bernama, kiasnya itu lebih condong kepada bidang sosial dan politik. Dan juga Imam Ahmad ini, beliau merupakan imam yang banyak itu menguraikan hadis-hadis, atau ya, di sini itu mensyarahkan hadis-hadis yang bisa beliau hasilkan dari hasil pemikirannya. Serta Imam Ahmad ini merupakan ulama yang sangat masyhur yang kita ketahui, dan apabila beliau menemukan sebuah masalah di kota tersebut atau beliau tempati, maka beliau bermusyawarah terhadap ulama yang ada di kota tersebut. Apabila pemahaman beliau bertentangan atau berselisih pendapat terhadap ulama yang lain, baik itu dalam bidang fikih atau dalam bidang hadis, maka beliau itu memberikan pandangannya. Yang pertama, beliau akan melihat hadis tersebut, dari mana hasil hadis tersebut itu diambil, serta bagaimana hadis tersebut itu apakah ada
cacat atau tidak dalam baik itu dari segi hafalan dan lain sebagainya. Dan Imam Ahmad ini kita simpulkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum, beliau pasti bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Yang kedua, itu dari fatwa para sahabat beliau kumpulkan. Yang ketiga itu Al-Hadis Al-Mursal. Halo, mohon maaf. Iya. Aman, Bang Ilyas. Aman ya? Ya, lanjut. Tadi ada gangguan. Selanjutnya beliau kumpulkan juga mengambil hukum dari hadis-hadis mursal serta hadis-hadis doif, yang dimana hadis mursal ini beliau jadikan sebagai patokan rujukan apabila beliau tidak mendapatkan dari para sahabat, maka hadis mursal ini beliau gunakan. Dan apabila tidak ada dalam hadis mursal, maka beliau mengambil hukum atau istimbatnya dari hadis doif, di mana tingkatan hadis doif ini emang ada salah satu riwayat yang cacat, akan tetapi dalam sanadnya itu bersambung sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau emang banyak yang menggunakan al-hadis mursal dan hadis doif ini karena fatwa para sahabat itu dalam pandangan beliau itu kurang. Akhirnya beliau mengambil dari dua hukum ini. Dalam arti kurang itu, beliau ingin meyakinkan bahwa pendapatnya itu tidak salah, gitu, dalam mengambil baik itu dari keputusan maupun kesimpulan. Dan selanjutnya juga dalam hal ini beliau menggunakan kias, di mana kias ini beliau gunakan sebagai rujukan, sebagai pandangan beliau untuk menggambarkan bagaimana dari sumber-sumber Al-Quran dan Al-Sunnah itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari itu hukumnya, baik itu dari kegiatan sosialnya atau kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Dan beliau termasuk yang dimana karyanya beliau itu dikenal oleh para hadis itu merupakan yang banyak meriwayatkan yang beliau juga karang dalam sanad Imam Ahmad, yang dimana beliau tersebut sangat maksudnya karangannya itu berjilid-jilid gitu. Coba mungkin para teman-teman bisa membaca Musnad Imam Ahmad, yang dimana terdapat hadis-hadis yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita sebagai rujukan apabila kita tidak menemukan dari pendapat 4 mazhab tersebut, boleh kita ambil dari pendapatnya Imam Ahmad, yang dimana tidak memberikan perselisihan baik dari hukum atau pengambilan hukumnya. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Nur Aini. Nur Aini, apakah ada Nur Aini? Kalau tidak ada, mungkin gimana Ustadz? Apakah akan dibuka pertanyaan? Baik, sambil saya bantu, Bang Ilyas. Ya boleh. Sambil menunggu Nur Aini.
Silakan khususnya bagi teman-teman yang diminta untuk bertanya. Pertama, Saudari Zahratul Aini, Saudari Reza Afifatul Jannah, dan Siti Rahayu, Saudari Siti Rahayu. Oke, baik. Saya mau bertanya. Udah boleh ya? Tadi yang dijelaskan oleh Saudari Nur Aini itu disebutkan bahwa mengapa kebanyakan ulama hadis itu membenarkan pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, saya di sini mau bertanya, alasan para ulama berpendapat seperti itu apa? Tolong jelaskan. Makasih. Boleh diulang lagi pertanyaannya apa tadi? Tadi di penjelasannya Saudari Nur Aini itu disebutkan bahwa ulama hadis itu, kebanyakan ulama hadis membenarkan pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, di sini saya minta alasan kenapa para ulama itu berpendapat seperti itu gitu, Bang Ilyas. Udah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Silakan penanya kedua. Di sini Reza atau Siti Rahayu. Saya ingin bertanya kepada pemakalah bahwa Imam Syafi'i itu memiliki gelar Nasir As-Sunnah. Mungkin bisa dijelaskan mengapa beliau diberi gelar tersebut. Cukup jelas pemakalah? Bagaimana pemakalah? Tadi jelas untuk pertanyaannya? Iya, jelas. Jelas. Terima Oke. kasih. Silakan penanya terakhir, Saudari Siti Rahayu. Tadi sudah 2 pertanyaan ya, Nur Aini. Ya. Ya. Pertanyaan saya ialah di makalah atau adapun dasar istinbat hukum Imam Ahmad Al-Iman Ibnul Qayyim, di poin keempat itu ada hadis mursal dan hadis dhaif. Mungkin bisa dijelaskan hadis mursal itu apa atau hadis dhaifnya? Syukran. Dari ini mungkin mau menjawab. Ya, mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Siti Rahayu, yaitu hadis mursal dan hadis dhaif. Hadis mursal itu hadis yang disandarkan oleh para tabi'in. Mereka adalah orang yang mendengarkan hadis dari sahabat kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Sedangkan hadis dhaif ini hadis lemah. Hadis dhaif ini hadis lemah, berbeda dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu ini hadis palsu, yaitu yang dinisbahkan Rasulullah tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan atau silsilah sanadnya terputus. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Bang Ilyas boleh ditambahkan atau yang lain? Benar kata Saudari Aini bahwa hadis mursal itu merupakan suatu hadis yang mungkin dari tabi'in yang terputus. Itu mungkin ini pendapat saya, karena saya juga mursal itu terputus karena mungkin salah satu periwayat hadis itu tidak terpenuhi syaratnya.
akhirnya terputus, mungkin dari tabi'in meriwayatkan kepada si fulan bin fulan dan fulan, akhirnya ada salah satu periwayat itu karena hafalannya jelek atau karena dari sifat perilakunya jelek akhirnya terputus. Sedangkan hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah sama juga, tapi akan tetapi di sini hadis lemah itu bahwa dari riwayat yang awalnya itu, baik dari riwayat awal dan sanadnya itu memang ada yang tidak diketahui bahwa periwayatnya siapa, ada yang tidak diketahui ini ngambilnya dari siapa. Itu kadang-kadang makanya para ulama itu banyak yang menetapkan bahwa hadis dhaif ini statusnya itu dilihat dari perawinya, serta sanadnya. Maka hadis tersebut bisa menjadi sanadnya hasan atau baik itu dilihat dari tingkatan, baik itu dari pengetahuan, hafalannya, baik dari perilaku. Contohnya, hadis dhaif itu bisa jadi hasan jikalau dari sisi matanya bagus, dari sisi periwayatnya bagus, gitu kan. Akan tetapi dari perilaku kehidupan sehari-harinya buruk, gitu. Maka di sini para ulama itu mengambil kesimpulan atau istimbat dalam penetapannya itu, ada yang menyatakan bahwa hadis ini menjadi hasan karena bisa jadi karena tersebut itu, perilakunya itu tidak menyalahi syariat atau sesuai dengan kadar kehidupan yang perawi tersebut dialami. Ada juga yang mengatakan tidak boleh digunakan gitu, karena dari awal itu sudah jelas-jelas gitu, jelas-jelas ibarat kata jelas-jelas sudah rusak atau cacat. Itu saja mungkin penjelasan yang saya ketahui. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok berapa nanti? Tentang Al-Quran itu makhluk ya, dari pendapat Imam Syafi'i. Nah gini, kenapa pada saat itu ulama di zaman Imam Syafi'i ya, tidak hanya Imam Syafi'i saja, tidak hanya di Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad. Yang saya ketahui bahwa kenapa beliau mengatakan ulama tersebut, ya mungkin ulama tersebut yang pertama dari sisi politik ya, bisa juga karena tekanan oleh penguasa gitu. Tekanan oleh penguasa. Pada saat itu mungkin penguasanya itu dia tidak melihat bahwa Al-Quran ya kalamullah gitu. Bukan suatu ucapan, jadi suatu kalam gitu. Yang benar-benar ya dari Allah gitu. Bukan suatu makhluk. Kenapa beliau para ulama hadis ini? Karena beliau mengambil dari suatu kalam, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka dari situ kita ketahui bahwa para ulama tersebut mengambil dasar Al-Quran ini bahwa menyatakan ya apa sesuatu yang kun maka jadilah sama halnya dengan Al-Quran. Hal ini juga bisa ya karena tekanan politik yang ada pada saat zaman itu.
Dan juga ceritanya ulama-ulama tersebut akhirnya mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, gitu, bukan makhluk. Sama juga halnya kepada Imam Ahmad. Dalam suatu cerita dalam musnadnya itu, beliau juga sama dikejar-kejar oleh penguasa. Akhirnya beliau mengatakan bahwa ya kalamullah ini gitu, bukannya makhluk. Ya akhirnya sama juga, tragis juga gitu. Kenapa beliau mengatakan kalamullah? Karena dalam pendapat yang ulama yang para ahlul hadis itu, bahwa sesuatu apapun yang diciptakan itu berbeda dengan apa yang diucapkan gitu. Maka itu nanti masuk ke dalam ilmu filsafat. Itu karena tragisnya juga itu, kalau menurut saya yang pertama bisa karena tekanan politik yang ada pada saat itu, yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini yang zalim kepada para ulama tersebut, yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk itu, mungkin mereka punya dasar gitu kan, dasar karena ya yang tadi dalam Al-Quran kun fayakun itu gitu. Setiap apa yang dikatakan kun maka jadilah. Mungkin teman-teman punya pendapat masing-masing. Yang kedua ya karena Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini berpendapat berbeda gitu. Kun itu bukan hanya dalam arti jadi, enggak. Jadi berbeda, ada jeda, ibarat kata. Kalam itu sama, kalau bahasa itu kita ucapkan dengan apa yang kita ciptakan itu berbeda. Jadi pengucapan itu hanya sebagai ucapan gitu. Tapi dalam hal ini nggak boleh, karena kalamullah ya merupakan suatu ucapan ya benar-benar asli gitu kan, akan tetapi ada perantara gitu. Sedangkan kalau untuk makhluk itu ada proses penciptaan. Makanya karena kalau menurut saya sih ini nanti ke filsafat ya jatuhnya ya gitu. Makanya dalam hal ini bahwa pada saat itu kita ketahui kebanyakan ulama tersebut mungkin kalau menurut saya dari segi bisa jadi politik, karena pada saat itu mungkin mereka, kalau saya baca di dalam Musnad Ahmad itu, mereka itu hanya berhujah pada satu sumber, sedangkan Imam Ahmad itu kan beliau mengambil sumber itu hati-hati gitu dalam hal itu. Ya mungkin yang lain bisa berpendapat dalam hal ini kenapa Al-Quran disebut makhluk oleh para ulama pada saat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saja. Langsung pertanyaan yang selanjutnya, ada lagi kah? Ada 3 pertanyaan dari Kak Reza. Tentang apa? Pertanyaan mau jawab dulu Bang Ilyas. Iya boleh. Nanti baru ditambahin. Mengapa Imam Syafi'i ini diberi gelar Nasir As-Sunnah? Beliau diberi gelar Nasir As-Sunnah ini karena dengan berkat keteguhannya membela sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Beliau juga senantiasa menjalankan wasiat Rasulullah SAW, yakni menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukum, terutama dalam masalah akidah. Mungkin itu yang bisa dijawab.
Bang Ilyas mau menambahkan? Karena keteguhannya. Ya, boleh saya tambahkan gini. Kenapa beliau disebut yang tadi di dalam ini, kalau menurut saya sih kurang ini ya, kurang Nasir al-Sunnah itu penolong gitu. Bukan penolong aja gitu, akan tapi beliau itu menjaga hadis-hadis Nabi gitu. Dan saya juga melihat Imam Ahmad ini luar biasa ya gitu, dalam musnadnya itu beliau itu bisa memisahkan antara hadis yang sahih, hadis mursal, hadis doif gitu. Dalam kitab beliau itu kalau nggak salah sih itu beliau menyebutkan hadis ini doif gitu. Hadis ini hasan, hadis ini mursal, hadis ini maudhu gitu. Beliau tuliskan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad gitu. Beliau rangkumkan periwayatnya dari siapa. Kalau kita kan kebanyakan melihat bahwa ada ringkasan al-ikhtisar Musnad Imam Ahmad gitu kan, cuman hanya dari siapa an gitu kan. Gitu. Ya Ustadz, gimana Pak? Nah, jadi luar biasa gitu. Saya juga kalau bukan ikhtisar ya, bukan ringkasannya, tapi kalian mohon maaf, coba dibaca karya Imam Ahmad itu luar biasa itu, dari periwarinya beliau tulis sampai ke terakhir ya, itu beliau sangat-sangat teliti dalam mengarang suatu hadis. Akhirnya beliau disebut juga Nasir al-Hadis gitu. Selanjutnya ada chatnya Ustadznya. Hadis mutawatir ya Ustadz. Kita dulu. Mungkin dari saudari Aini mau membantu. Nur Aini. Iya, sebentar. Mungkin yang saya ketahui hadis mutawatir ini yang diriwayatkan oleh banyak orang atau rawi, dan mereka tidak ada keinginan untuk berdusta. Terima kasih. Gini, saya tambahkan. Hadis mutawatir itu kalau dibilang itu hadis yang terpercaya lah gitu. Sanadnya, perawinya itu dilihat tidak ada kecacatan, dalam hal ini tidak ada yang rusak gitu. Dalam hal ini menurut pendapat ulama, hadis tersebut ya bagus gitu, dari ujung ke ujung bagus gitu. Kalau bahasa ininya gitu kan. Gitu. Jadi kalau dilihat itu ya contohnya hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Beliau melihat Nabi mengucapkan sesuatu, langsung beliau sampaikan kepada para sahabat. Para sahabat itu tersebut terlihat bagus baik dalam perkataannya, baik dalam kehidupan sehari-harinya dan lainnya. Beliau sampaikan lagi kepada para sahabat-sahabat, yang dimana ulama tersebut mengatakan bahwa hadis tersebut ya mutawatir gitu.
sanadnya bagus dan terpercaya. Terpercaya dalam hal ini tikohnya para periwayat hadis ini atau perawi ini ya dalam baik dari segi hafalan ataupun kehidupan sehari-harinya yang dilihat ulama itu terjaga dari hal-hal yang maksiat. Itu saja mungkin Ustaz yang bisa saya jawab. Mungkin di sini kita bisa saling sharing ya, maksudnya kita tidak saling menggurui, mungkin bisa juga menyanggah pendapat dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Nur Aini. Silakan yang lain yang mau melengkapi tentang profil-profil Imam Syafi'i. Kita kembali. Mungkin saya kedengaran? Boleh. Bang Ilyas. Tadi terkait pembahasan yang Al-Quran makhluk itu kan itu famous. Apa namanya? Memang gencar-gencarnya ketika di masa Bani Abbasiyah, ya, yaitu kalau di dalam buku ini kan di dalam file yang dikirim itu di kepemimpinan Al-Ma'mun. Ya. Al-Ma'mun ini merupakan putra dari Harun ar-Rasyid, yang mana memang dari segi keilmuan luar biasa ya perkembangan ilmu pengetahuannya pada saat itu. Nah, Al-Ma'mun ini punya pendapat yang kuat, yaitu mengatakan bahwasanya Al-Quran ini merupakan makhluk. Memang seluk-beluknya ini awal mulanya itu memang dari salah satu langkah yang dilakukan oleh orang Yahudi gitu, sehingga sampai ujung-ujungnya mereka sampai pemimpin ini, salah satunya Al-Ma'mun ini, mereka beliau bersikeras mengatakan bahwasanya Al-Quran ini makhluk. Nah, untuk keterkaitan tadi bagaimana dengan Imam bin Hambal yang tadi mendukung atau enggak ya gitu. Karena pada saat itu banyak para ulama yang diancam sehingga mereka, kalau bahasa sekarang tuh kita sering dengar takiyah. Ya, karena ancaman takiyah jadi menutup. Jadi karena adanya ancaman itu, jadi mereka ulama-ulama pada saat itu mereka sepakat mengatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan makhluk. Walaupun hakikatnya mereka dalam hati mereka tidak gitu. Tetap Al-Quran itu firman Allah, kalam Allah, tapi karena ancaman yang dilakukan untuk melindungi diri mereka, sehingga itulah yang dilakukan oleh beberapa ulama pada saat itu. Jadi mereka bertakiyah. Nah, karena untuk ini kan darurat gitu. Tapi karena hal yang seperti itu, jadi orang-orang awam pada menganggap bahwasanya ulama-ulama aja beranggapan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Jadi fitnah itu semakin besar gitu. Nah, adapun tadi Imam Ahmad bin Hambal itu beliau salah satu orang yang menentang. Makanya tadi dalam catatan ini kan ringkas ya dalam file yang dikirim. Dalam catatan ini beliau salah satu orang yang menentang terhadap pendapat Al-Ma'mun pada masa Bani Abbasiyah itu, sehingga Imam Ahmad bin Hambal bersama beberapa teman yang menentang terhadap Al-Quran yang mengatakan makhluk, sebagaimana disampaikan oleh pemimpin Al-Ma'mun ini, beliau akhirnya dibelenggu atau dimasuki penjara lah, dirantai. Nah, kemudian di buku ini juga jelas ya, nanti Ahmad bin Hambal ini mulai bisa merdeka lagi dengan pendapatnya itu ketika di masa Al-Mutawakkil, pemimpin Al-Mutawakkil itu. Mungkin seperti itu. Jadi bukannya beliau mendukung ya dengan pendapat bahwasanya Al-Quran itu makhluk, tapi kalau beliau menentang, tapi beberapa ulama yang lain karena ini merupakan hal yang darurat, akhirnya bertakiyah. Karena diancam akan dibunuh, diancam dengan pedang mereka yang tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Mungkin seperti itu. Mau sharing aja. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Saudara Salman yang mungkin lain bisa menambahkan. Pak Abdul Muiz mungkin yang sedang gimana Pak menurut Bapak pendapatnya bahwa Al-Quran itu pada saat zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dikatakan makhluk Pak. Kita sharing aja Pak biar enggak ini Pak. Mungkin Pak Naga juga nih bisa nih pendapatnya Pak.
usulnya nyambung sama pertanyaan kenapa Imam Syafi'i ketika dijuluki Nasirul Hadis ya. Itu dalam sejarahnya memang Imam Ahmad itu orangnya yang lugu. Lugu itu ya wis tidak bisa khela-khela gitu. Lugu itu gimana? Lugu ya wis apa anane gitu ya. Itu kenapa Imam Ahmad sampai di penjara. Sedangkan Imam Syafi'i itu enggak lugu. Pinter orangnya, pinter cerdas. Pola pikirnya begini. Kalau sampai saya meninggal dibunuh, bukannya saya itu takut mati. Lah kenapa? Kalau sampai saya meninggal, riwayat-riwayat hadis yang ada pada saya ini sirna nanti. Paham? Akhirnya dengan pemikiran seperti ini Imam Syafi'i mengkhelah. Dia mengatakan, perhatikan saya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini hadis. Ini hadis. Paham? Yang dimaksud ini hadis ini adalah hadis, ada tangannya ini maksudnya. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan Al-Quran, Zabur, Daud, Injil, hadal hadis. Yang dimaksud hadza ini yakni tangan ini. Tapi fahamnya untuk menghindari daripada apa? Kan memang Pak Imam pada waktu dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk lah, makhluk ya. Makhluk. Maka Imam Syafi'i menghela dengan tangannya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ada makhluk ya, dimaksud makhluk ini tangan ini maksudnya. Maka dengan menghela seperti ini Imam Syafi'i itu lolos dari hukuman, akhirnya beliau lari ke Mesir, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Lah, karena merekayasa seperti ini, Imam Syafi'i itu sampai dijuluki Nasirul Hadis ya gara-gara pola pikirnya kalau sampai saya meninggal, nanti riwayat-riwayatnya dari saya ini putus gitu loh. Paham ya? Itu yang saya pahami seperti itu. Monggo yang lain. Jadi karena kecerdasannya ya Bang Wis ya. Iya, tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu lugu. Ya. Nggak bisa menghela-hela itu. Tapi Imam Syafi'i cerdas. Ya. Tapi ya sama-sama benernya, cuma beda cara. Cuma akhirnya dalam sejarahnya itu yang dipuji langsung oleh Rasulullah, dua-duanya dipuji. Imam Ahmad ya dipuji dengan caranya, Imam Syafi'i dengan caranya, tapi Rasulullah memujinya lewat Imam Syafi'i. Memuji Imam Ahmad tapi lewat Imam Syafi'i. Jadi dua-duanya ini benar, tapi yang dipuji langsung itu caranya Imam Syafi'i. Tapi dilewat mimpinya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i suruh hormat ke Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya benar, cuma beda cara gitu aja. Satu orangnya orang lugu, alim, yang dua ya cerdas yang alim. Jadi dua-duanya segitu itu. Maka sampai dengan pola pikir seperti itu, Imam Syafi'i dijuluki pada masa itu Nasirul Hadis. Itu. Monggo yang lain. Yang lain mungkin Pak Naga gimana Pak pendapatnya Pak? Mungkin Pak Naga punya pendapat yang lain nih tentang kenapa Al-Quran itu disebut makhluk Pak. Saya juga masih mencari-cari nih Pak, maksudnya dari beberapa riwayat kalau yang saya tahu ya kayak gitu, karena gejolak politik yang pada saat itu penguasa itu sangat-sangat zalim banget itu. Monggo Pak Naga. Memang penguasa pada waktu siapa itu namanya Al-Ma'mun itu cenderung Khawarij. Tapi setelah sepeninggal Ma'mun, 3 hari setelah Ahmad bin Hanbal di penjara itu, Ma'mun meninggal. Diganti oleh Mutawakkil. Akhirnya Imam Ahmad tadi diangkat jadi qadhi. Jadi hanya berapa hari di penjara, Khalifah Ma'mun meninggal. Maka penderitaan Ahmad bin Hanbal tidak lama. Akhirnya Mutawakkil Allah yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal dikeluarkan dari penjara, akhirnya diangkat jadi qadhi.
Itu secara saya pahami. Terima kasih Pak Muiz. Gimana Pak Naga, mau ada tambahan Pak? Cukup Pak? Sepertinya cukup Pak Ilyas. Ya udah, kita cukupkan langsung saja kepada dosen pembimbing kita Pak Dini Abdul Sultani. Dari Bapak bisa memberikan pandangan lah buat kami juga, kenapa ini asal usulnya disebut makhluk gitu. Gitu. Karena kontroversi ini sangat-sangat hangat Pak gitu. Kalau berkata ini bisa jadi bahan diskusi yang baik Pak gitu, buat membuka wawasan kita semua Pak. Terima kasih Pak. Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih. Akhirnya selesai juga ya pembahasan tentang tokoh-tokoh perbandingan mazhab ini ya. Mazhab, 4 mazhab. Di kolom chat sudah saya kirimkan 1 buku lagi. Kalau tidak salah, seingat saya udah 2 buku ya yang dikirim ya, teman-teman ya. Pertama buku dari mana, siapa ya? Bentar, saya coba lihat yang pernah sudah saya kirim ya. Firman Arif, sudah pada download belum teman-teman semuanya? Udah ada belum? Udah pernah download belum? Firman Muhammad Arif. Belum ya? Belum Pernah sekali sih Ustaz. Pernah 1 kali. Ya? Cuma lupa sih buku siapa Ustaz. Tapi pernah 1 kali Ustaz. Oke, saya kirim lagi lah. Kalau belum. Tapi yang baru dikirim sudah kelihatan Pak Naga? Iya Ustaz. Sudah ya? Oke, baik. Makasih teman-teman semuanya. Jadi begini, kalau saya ingin lihat bahwa secara umum ya, saya respon ya, terkait profil dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pertama, saya bilang bahwa ulama-ulama ini adalah ulama-ulama panutan setiap mazhabnya. Yang kedua, ulama-ulama ini saling berkaitan, bertautan dari sisi usia. Artinya, ada yang masih terpaut, masih bisa dibilang masih semasa dekat. Yang kedua, saya ingin bilang bahwa mereka ini tertautan masalah usia ya. Misalkan Pak Imam ya, Pak Naga ini adalah Imam Hanafi, saya adalah Imam Syafi'i. Jadi mesti terpaut usia gitu. Terpaut usia kira-kira berapa, selisih 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sehingga saling berguru masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada masanya juga tentu ada orang yang nggak suka dan ada yang suka. Salah satu orang yang suka itu adalah orang yang mengambil hadis dari para tokoh-tokoh mazhab ini. Yang tidak suka tentu ada juga, dan itu normal. Misalkan dalam suatu pemerintahan, ada kebijakan-kebijakan yang tidak disepahami, yang tidak diikuti oleh para imam mazhab ini. Setahu saya, para tokoh-tokoh imam mazhab ini adalah tokoh yang sikoh ya. Artinya tokoh-tokoh yang bersih,
yang terbebas dari hal-hal Oke, jadi mereka tokoh-tokoh yang berpegang pada prinsip keilmuannya, prinsip kefakihannya sebagai orang ahli fikih. Ya. Dan itu terkadang mungkin ada sebagian orang yang ingin menjebaknya, ada sebagian orang yang ingin merusak citra mereka. Namun kita harus apresiasi Allah melindungi para 4 tokoh mazhab ini. Sebenarnya seperti yang kita bahas di pertemuan awal, mazhab-mazhab ini banyak sebenarnya. Hanya saja yang populer itu adalah 4 mazhab ini, dan itu berkembang sampai sekarang. Itu dari versi Sunni. Versi Syiahnya bagaimana? Ya tentu ada juga versi Syiahnya. Nah, misalkan yang tadi ditanyakan, didiskusikan, misalkan Al-Quran adalah makhluk. Kalau kita dalam tataran kita membahasakan Al-Quran adalah makhluk, tentu juga gini ya, anggapan-anggapan itu tentu ada. Misalkan bahwa Allah itu, kita ambil dari teori emanasinya. Allah itu adalah zat pencipta. Maka selain Allah adalah ciptaan. Jadi teori emanasinya diibaratkan seperti matahari. Matahari ada cahayanya. Jadi Allah itu adalah matahari. Di luar matahari arti cahayanya itulah makhluknya. Maka sebenarnya bumi, kita semuanya, apa yang kita lihat ini adalah pancaran Allah. Jadi cara kita mengetahui eksistensi kita sebagai orang Islam, mengetahui siapa itu Allah itu, sebenarnya kita bisa berkaca pada diri kita sendiri, bahwa kita adalah ciptaan Allah, bahwa ada pancaran Allah. Saya bilang seperti ini maksudnya apa? Kalau diambil garis benang merahnya adalah, lalu Al-Quran apakah dikatakan sebagai makhluk Allah? Sebagai makhluk? Bisa dikategorikan iya. Kenapa? Kalau dalam logikanya, karena itu hal yang keluar, bukan zat mutlak dari Allah, maka yang keluar dalam bentuk kitab ya. Kitab yang kita terima, mushaf yang kita terima, surat cinta dari Allah seperti itu. Artinya apa teman-teman? Itu bentuk sinar, bukan hakikat. Benar nggak ini, Ilyas? Ilyas memegang Al-Quran itu Allah atau perkataan Allah? Zatnya. Allah enggak? Al-Quran yang kita pegang ini Allah enggak kan? Artinya bahwa zat yang tidak terlihat itulah mutlaknya Allah, gaibnya Allah. Maka selain itu masih dikategorikan sebagai ciptaan Allah, pancaran Allah. Nah, ini dalam kritik saya ya. Saya melihat ketika ini dikaji, maka tepat misalkan kalau berargumentasi dikatakanlah kalau Imam Syafi'i sebagai menganggap, misalkan terjadi polemik pada masa itu, misalkan bahwa mengatakan Al-Quran dan makhluk dan sebagainya. Kalau dari sisi filsafat, maka itu sah-sah aja. Namun kalau dalam sisi tataran ilmu fikih tentu ya enggak. Kalau Al-Quran tentu adalah kalamullah, bukan sebagai makhluk Allah. Kan gitu. Jadi perkataan Allah sebagai pedoman hidup. Jadi sebenarnya kalau yang saya dengar dari Bang Muiz tadi, Mas Muiz itu sebagai kecerdikan Imam Syafi'i, ya bisa jadi anggapan seperti itu. Kalau literatur yang dibaca oleh Pak Mas siapa? Supaya lupa saya. Muiz. Mas Muiz ya. Kalau literasi yang dibaca, ya Allah, Pak Muiz sorry ini saya sampai lupa ya Pak Muiz. Kan kita sering chattingan ya padahal ya Pak Muiz ya. Jadi literasi yang dibaca oleh Pak Muiz bisa saja dianggap benar karena memang mungkin saja pada situ. Tapi kalau dalam sisi filsafatnya, dari sisi kajian filsafat dilihat dari teori emanasi, dan itu sah saja kalau Al-Quran dikatakan adalah makhluk kan gitu.
ada satu peribahasa lagi yang saya pernah dengar itu ya, bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal, misalkan gitu. Iya ya, benar ya. Manusia adalah hewan yang berakal. Kira-kira kalau kita terima secara tekstual, nggak terima kita dibilang hewan. Tapi kalau kita pikir secara kontekstual, secara filsafat, oh iya, nggak apa-apa. Kita itu dikatakan hewan karena memang lebihnya apa? Konotasinya bahwa yang kita ini dianggapkan sama seperti hewan, namun diberikan keluasan untuk berpikir. Makanya anggapan ya ketika kita tidak menggunakan akal pikiran kita sama seperti hewan, bahkan lebih sesat. Ya kan? Kan itu ada ayat Al-Quran itu. Jadi kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita kan seperti hewan, bahkan lebih sesat seperti itu. Itu perumpamaan. Nah, Al-Quran juga dibiarkan seperti itu. Jadi Al-Quran dianggap sebagai makhluk, sebagai ungkapan bahwa Al-Quran itu bisa hidup, bisa relevan dengan perkembangan zaman. Namun kalau dalam ilmu fikih, ya Al-Quran ya tetap Al-Quran, kalamullah, itu tidak akan bisa berubah, akan tetap sikoh. Jadi misalkan menurut saya Bang Muiz bukan keluguan ya. Kalau menurut saya sih bukan lugu, bahasa. Mungkin kita membahasakannya lugu kali ya, Imam Hambal. Tapi kalau dalam saya memandangnya kesikohannya mungkin memegang prinsip itu yang kuat ya. Makanya kalau ya sudah enggak kan. Makanya antara imam-imam itu kan saling berseberangan pikiran karena memang mereka memperjuangkan pendapatnya. Namun ada satu yang menarik yang ingin saya coba garis bawahi, bahwa setiap para ulama-ulama itu, ulama-ulama imam 4 ini, ketika dia berstatement, jika ada pendapat yang lebih baik, ikutilah pendapat itu. Jadi sebenarnya apa? Mereka ini sebenarnya memberikan ruang juga bagi orang pengikutnya untuk jangan terlalu fanatik buta, tapi menggunakan akar pikirannya. Kenapa? Karena 4 imam mazhab ini juga mengagungkan pikiran. Mereka berijtihad mengeluarkan produk-produk hukum. Jadi jangan sampai pengikut-pengikutnya juga kaku dengan pendapat dia. Artinya dia sudah berijtihad, ya paling tidak orang lain juga dibebaskan untuk berijtihad, bukan malah semuanya ikut-ikutan. Walaupun kita ketahui memang, walaupun kita semuanya memang mengakui tidak semuanya orang bisa berijtihad. Namun kan ada kan di antara kita yang bisa berijtihad. Bukan berarti begini. Bukan berarti orang yang berhak berijtihad itu hanya orang Timur Tengah saja. Orang Indonesia nggak boleh berijtihad. Jangan berarti juga hanya imam mazhab aja yang boleh berijtihad. Pengikutnya nggak boleh lagi. Itu nggak juga tepat. Kalau semua dikooptasi, dihentikan pada masa tataran itu, maka nggak akan ada lagi pemikir-pemikir seperti misalkan Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, terus pemikir-pemikir pembaru Islam, nggak akan ada lagi. Kenapa? Karena sudah dikooptasi, dihentikan oleh para pemikir itu. Dan nggak ada lagi misalkan Quraisy Shihab, nggak akan ada lagi Buya Hamka, nggak akan ada lagi misalkan siapa tokoh Hasyim Asy'ari, nggak akan ada lagi. Kenapa? Karena sudah dikooptasi, sudah dihentikan seperti itu. Namun kan nggak, semuanya diberikan kebebasan. Namun 4 profil ini tetap dijadikan sebagai pijakan, sebagai dasar untuk kajian perbandingan berpikir. Namun bukan secara totalitas menelan mentah-mentah, menelan bulat-bulat. Namanya juga perkuliahan kita perbandingan mazhab, artinya kita diberikan kesempatan untuk berpikir, diberikan kesempatan untuk membaca. Toh juga, kalau memang kita kurang memiliki pengetahuan, kayak saya kurang memiliki pengetahuan, atau teman-teman, atau masyarakat awam kurang memiliki pengetahuan, atau dosen-dosen kita
belum bisa berfatwa tentang mazhab, maka ya di Indonesia udah ada Majelis Ulama Indonesia misalkan, yang tempat kumpulan ulama-ulama kita menentukan fatwa dan sebagainya. Menurut saya, anggap saja dulu satu orang yang berfatwa, tapi sekarang sudah ada lembaga fatwa. Di NU ada lembaga fatwanya, di Muhammadiyah ada lembaga fatwanya, Irsad ada lembaga fatwanya. Artinya, ada kelembagaan yang dibentuk untuk menampung beberapa pendapat-pendapat yang bisa dijadikan hujah, yang bisa dijadikan argumentasi. Dan ini merupakan tentu salah satu semangat para tokoh 4 mazhab, bahwa mereka juga harus memberikan ruang kepada yang lain untuk membuka diri, untuk membuka pikiran, untuk siap juga dikritisi. Maka jangan heran, Bang Ilyas, ada yang mengkritisi Imam Hanafi sampai sekarang. Maka jangan heran juga banyak yang mengkritisi Syafi'i Maliki. Bahkan banyak juga yang tidak mengakui mazhab ini. Mereka langsung ittiba Rasul. Jalurnya mana? Yaitu masing-masing punya argumentasi sendiri. Artinya apa? Bahwa di dalam Islam itu hal yang normal. Di dalam Islam itu hal yang lumrah. Ending baiknya apa, Salman? Nanti di hari kiamat kita akan tahu siapa sebenarnya yang paling benar, yang paling baik. Tapi intinya adalah warasatul ulama, warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, mungkin Indonesia punya U baru kan. Kalau ada ulama berarti ada U baru. Kita mengikuti yang U baru lah ya kan. Apa namanya, ulama milenial kan gitu. Kan banyak ustadz-ustadz kita. Kalau kita tidak bisa berpikir panjang, mungkin kita serahkan pikiran kita kepada orang lain. Kita tinggal membersihkan atau membereskan pekerjaan-pekerjaan yang lain lah, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, untuk hari ini saya kira cukupkan ini. Pekan depan kita bahas tentang masih seputar tokoh terkemuka, namun di sini akan membahas tentang karya-karyanya, ya, karya-karya dari imam-imam Hanafi. Jadi memang di buku ini semua bertahap ya, dibagikan bertahap. Pertama kita bahas profil-profilnya, kira-kira apa nilai-nilai baik karakternya, semangat berjuangnya. Tapi tadi belum ada yang menukilkan ya, mereka belajar di mana. Nggak ada. Itu harusnya menjadi peluang juga, menjadi bacaan buat kita. Kalau kemarin kan Hanafi dan Maliki kita sudah tahu. Satu berjalan, merantau, satu tidak. Nah, Syafi'i gimana? Hambali gimana perjalanan mereka? Kan tadi sudah ada beberapa cuplikan kan, kalau Syafi'i juga dia kecil, ayahnya meninggal, berjalan ke sana, berjalan ke sini, berjalan ke sini, berjalan ke sini. Imam Hambali bagaimana? Kita mempelajari itu sebagai ketokohan profil itu, sebagai bentuk kita sebenarnya mau meniru siapa gitu, mengikuti siapa. Jadi sebenarnya sangat inspirasi sekali ya. Jadi kenapa ketika saya putar beberapa waktu lalu saya terpancing untuk membahas tentang keprofilan ini penting. Kenapa kalau dari sisi pelajaran ilmu parenting ya, kadang-kadang menganggap orang yang anak yang ayahnya meninggal pasti tidak benar nih parentingnya. Tapi ternyata Imam Syafi'i menunjukkan berbeda. Imam Syafi'i itu ayahnya udah nggak ada, parentingnya bisa jalan kan gitu. Terus yang lain bagaimana? Artinya, dan ini saya pernah dengar beberapa kajian itu tentang bagaimana cara mendidik anak perempuan dan mendidik anak laki-laki. Ternyata itu juga jadi dinilai dari sisi ketokohannya. Oke lah, kita nggak bahas tentang ilmu parentingnya, tapi ingin kita bahas adalah bagaimana semangat juang belajarnya. Sehingga kita memberikan inspirasi juga buat kita bahwa kita sebenarnya mau berlabuh di mana dalam belajar,
etos belajarnya seperti apa, kemampuan belajarnya seperti apa. Satu contoh lah ya sebagai closing statement saya. Kalau Imam Syafi'i kan hafal Quran kan kalau dalam teks buku itu 8 tahun ya. 7 tahun, Ustaz. 7 tahun ya. Kemarin yang acara cilik ya, Hafiz cilik ya, yang di NCTV itu ya, Musa itu 4 tahun udah hafiz Quran. Itu kan melebihi Imam Syafi'i. Jangan-jangan ke depannya kalau dibimbing langsung dididik oleh ulama-ulama, mungkin lebih baik. Artinya kalau kita lihat dari kapasitas capaian targetnya, ternyata orang Indonesia juga nggak kalah startnya kan gitu. Makanya saya bilang ulama-ulama itu sebenarnya jangan kita terjebak hanya terpaku pada kosakataan mereka dari Timur Tengah atau dari Turki. Tapi sebenarnya dari Indonesia juga bisa tumbuh, bisa ada. Jadi tepat sekiranya bahwa kalau ada yang bilang agama Islam itu Islam itu akan bangkit, Bang Muiz, katanya dari Indonesia. Itu bisa jadi menurut saya. Karena mungkin dari tokoh-tokoh ulama kita yang serius belajar, itu bisa jadi. Dan teman-teman, Turki sebagai salah satu bentuk sosok Islam di dunia, ya belum tentu juga kan. Kalau teman-teman pas ke sini juga lihat sendiri seperti apa kondisinya. Artinya apa teman-teman semuanya? Saya ingin bilang bahwa semuanya berkesempatan seperti itu, berkesempatan untuk menunjukkan tampil menjunjung tinggi agama Islam disesuaikan dengan profil dan bidangnya masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Pekan depan kita bahas tentang karya-karya dari para imam mazhab ini, apa saja karya-karyanya. Masih ada kita 4 pertemuan lagi ya, kalau tidak salah ya. Sorry, benar. Ya, benar ya. Masih ada 4 sesi lagi. Mudah-mudahan selesai. Terima kasih. Kita tutup kelas kita dengan baca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul masjid. Majelis. Ada yang mau dibicarakan? Maaf Ustaz, salah. Maksudnya untuk teman-teman mahasiswa aja. Oh ya, saya izin duluan ya. Baik Ustaz, maaf. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sebentar, terkait untuk hari Kamis offline, gimana? Setuju atau? Recordingnya masih nyala. Oke, siap.